Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita masih masuk ke dalam bab 3 dan Ibu akan menyampaikan materi tentang metode pemisahan campuran dan sifat-sifat pada benda. Nah, semoga kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Masih ingatkan kalian apa itu arti dari campuran? Campuran adalah suatu gabungan yang terdiri atas beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan menjadi zat pembentuknya melalui beberapa metode pemisahan campuran. Prinsip-prinsip pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti perbedaan wujud zat, perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik leleh, perbedaan titik didih, sifat magnetik, dan juga perbedaan dari kelarutannya. Adanya metode pemisahan mempunyai tujuan untuk memisahkan zat murni dari suatu campuran. Ada beberapa metode dalam pemisahan campuran, seperti filtrasi, destilasi, sublimasi, kristalisasi, dan juga kromatografi. Metode pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan metode pemisahan fisik yang digunakan untuk memisahkan antara cairan atau larutan dan padatan. Contoh pemisahan campuran dengan filtrasi terdapat pada penyaringan santan dari air parutan kelapa, air keruh untuk mendapatkan air bersih, dan juga contoh yang lainnya masih ada lagi. Coba kalian perhatikan proses pemisahan campuran dengan filtrasi yang ada pada layar kalian. Fungsi dari sistem penyaringan atau filtrasi tersebut adalah untuk menyaring suatu zat cair untuk mendapatkan zat cair yang lebih bersih. Metode pemisahan campuran lainnya yaitu destilasi. Destilasi disebut juga sebagai penyulingan, yaitu suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam proses pemisahan campuran melalui destilasi, terjadi proses penguapan cairan yang kemudian hasil uapnya diembunkan hingga diperoleh suatu zat cair. Karakteristik yang dapat dilakukan proses pemisahan zat dengan destilasi adalah memiliki perbedaan titik didih. Contoh destilasi adalah pemisahan etanol alkohol dan air. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Proses pemisahan campuran dengan cara sublimasi digunakan untuk mendapatkan suatu zat yang murni atau beberapa zat yang murni dari suatu campuran yang disebut pemurnian. Contoh sublimasi terdapat pada proses pembuatan kapur barus. Kapur barus merupakan zat yang dapat menyublim jika dipanaskan. Kalian bisa melihat gambar yang tertera pada layar kalian. Apabila kapur barus ini bercampur dengan zat pengotor seperti pasir atau arang, untuk memisahkan kapur barus dengan zat pengotornya dapat dilakukan dengan proses sublimasi. Selanjutnya, metode pemisahan campuran kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari pengotornya. Proses pemisahan campuran dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan kelarutan dari komponen campuran zat padat dalam pelarut tertentu. Contoh kristalisasi terdapat pada proses pembuatan gula putih dari tebu. Metode pemisahan campuran yang terakhir adalah kromatografi.
Kromatografi adalah proses pemisahkan zat dalam campuran dengan memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri pada medium bergerak. Contoh kromatografi terdapat pada kertas untuk melihat adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Percobaan sederhana tersebut adalah proses pemisahan campuran dengan kromatografi yang dapat diamati melalui sebuah kertas dengan tinta spidol yang dicelupkan ke dalam air. Setelah kertas tercelup, maka tinta spidol akan menjadi beberapa warna. Benda-benda dapat mengalami perubahan akibat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Perubahan benda tersebut juga dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki benda. Sifat-sifat benda dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Artinya, sifat fisika ini mempunyai ciri khas suatu zat yang dapat diamati secara langsung dengan menggunakan panca indera tanpa mengubah susunan zat-zat penyusun materi tersebut. Yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Pada sifat kimia ini, sering kali dijumpai pada benda-benda yang mudah terbakar, membusuk, berkarat, mudah meledak, ataupun sifatnya beracun. Sifat fisika dapat dilihat dari wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan juga titik lebur. Sedangkan sifat kimia adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan juga beracun. Perubahan zat adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain baik menjadi zat baru ataupun tidak. Pada perubahan zat ini juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak mengubah zat tersebut menjadi zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.